Dalam kitab Kejadian. Tuhan, di dalam kitab Kejadian ada banyak tokoh. Namun, tokoh-tokoh dalam Kejadian justru merupakan simbol dari tokoh-tokoh dalam Perjanjian Baru, seperti yang dijelaskan dalam Wahyu. Dulu, ketika kita membaca Alkitab, kita tidak memiliki sudut pandang ini. Awalnya Tuhan memanggil Abram untuk meninggalkan kampung halamannya. Tuhan berkata, kamu harus meninggalkan tanah kelahiranmu, keluarga dan rumah ayahmu, untuk menuju tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Aku memberkati dan mengangkat nama Emu menjadi terkenal, agar semua bangsa di bumi mendapat berkat karena engkau. Lantas, apakah Abram benar-benar akan menjadi bangsa yang besar? Tidak, bukan begitu. Negara milik Abram, Israel di timur tengah bahkan tidak sebanding dengan satu provinsi di Guangdong, Cina. Dan Israel telah meneguhkan posisinya. Tak seperti sebelumnya, sekarang sudah sistem presidensial. Sistem presidensial, atau mungkin sistem Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat. Yang bukan sesuai dengan apa yang telah Tuhan tetapkan melalui pertemuan agungnya. Jadi, selanjutnya, terlihat bahwa Tuhan berkata, Abram akan menjadi bangsa yang besar. Di sini, Abram melambangkan seorang yang paling mulia di masa depan. Abram merupakan lambang anugerah Tuhan, YHWH. Saudara-saudara, renungkanlah. Akhirnya, siapa yang akan menjadi bangsa yang besar? Akhirnya, hanya satu orang. Hanya satu yang menjadi bangsa besar, yaitu orang yang dianugerahi untuk menjadi bangsa besar, agar semua bangsa di bumi mendapat berkat karena engkau. Lalu, apakah Tuhan benar-benar menjadikan Israel sebagai bangsa besar? Tidak, melainkan Tuhan kita, YHWH, yang menjadi bangsa besar, yang disebut sebagai kerajaan Allah. Tentu saja, kerajaan itu juga diberikan kepada putranya, Yesus Kristus, yang kemudian menjadi kerajaan Kristus. Awalnya, Abram melambangkan Tuhan kita, YHWH. Lalu, siapa yang dilambangkan oleh istri Abram, Sarah? Sarah juga melambangkan kerajaan di surga. Ya, kerajaan surgawi. Sarah melambangkan kerajaan surgawi, yaitu perempuan. Perempuan pada dasarnya serupa dengan Sarah. Sebagaimana Sarah, yang baru di usia lanjut diberkati dengan keturunan. Kerajaan Tuhan tahu bahwa akhir zaman dunia sudah dekat. Bahwa dunia akan segera berakhir. Barulah kerajaan Tuhan mendapatkan anak-anak yang murni. Itulah maksudnya. Lalu, dalam Kejadian, siapa yang dilambangkan oleh Esau? Esau secara alami merupakan saudara yang telah ditakdirkan. Karena Abram melambangkan anugerah Tuhan, maka Esau secara otomatis adalah Yesus Kristus, putra Tuhan. Jadi, Esau melambangkan Yesus Kristus. Lalu, siapa lagi yang dilambangkan oleh 100 keluarga? Baru kemudian kita menyadari bahwa, jika begitu, kerajaan Yesus Kristus adalah kerajaan surgawi. Jadi, kerajaan Kristus seolah-olah tersusun seperti 100 keluarga. Sebagaimana tatanan dari 100 keluarga itu. Lalu, tiba saatnya bagi putra Esau. Dengan menantu dan Yakub. Dengan menantu Yakub dan Yakub sendiri. Kita tidak akan membahas tentang menantu itu. Kita sebut saja Yakub. Lalu, siapa lagi yang dilambangkan? Ternyata Yakub itulah. Yakub pada akhirnya adalah Israel. Di antara 7 jalan, matahari melambangkan saudara Seibu yang merupakan simbol bagi Israel. Misteri seperti ini, jika tidak diungkapkan oleh Roh Kudus yang dianugerahkan. Bukan karena Bapa Surgawi berkata, mari, lanjutkan, hanya dalam 10 tahun lagi. Dunia ini akan segera berakhir. Siapa yang akan mengetahui bahwa itulah yang dimaksud dengan Israel? Yaitu Israel sejati? Bagaimana mungkin ada Israel dalam Perjanjian Baru? Bagaimana mungkin ada Ishak dalam Perjanjian Baru? Dan Abram dalam Perjanjian Baru? Kita benar-benar tercengang. Sungguh sangat ajaib. Memang luar biasa. Karena di Kejadian terdapat mimpi. Yakub, bersama putranya Yusuf, bermimpi. Mimpi tentang matahari, bulan dan 12 bintang. Dan juga seorang perempuan. Oh, coba tebak, siapa perempuan itu? Kemudian kita mendapati bahwa perempuan itu mewakili sebuah kerajaan. Yaitu kerajaan Israel yang bagaikan hutan. Yang diwakili oleh matahari dan bulan. Ternyata matahari semakin jumlahnya muncul. Jadi 12 bintang itu akan segera semua muncul. Baru-baru ini ada seorang saudari yang terus membicarakan bakat 12 bintang. Tolong tulis jelas 12 bintang harus segera muncul satu persatu. Bagus untuk akting. Saudari ini tentu saja adalah saudari Shunlan. Semua berdoa, mengatakan saat ini hanya beberapa saudara pria. Jadi beberapa saudara pria tersebut dan sebagian besar saudara belum muncul. Lalu, di mana 12 bintang itu? Juga dikatakan 20 sudah tua. Oh, kalau semua karakter ini sudah lengkap, maka itu akan menjadi musuh setan. Oh, setan, ular, menjadi musuh Israel sebagaimana di Soviet. Tunggu hingga tokoh dalam Kejadian. Tak disangka di era ini harus digenapi. Tak disangka cerita dalam Kejadian itu baru bisa digenapi di zaman sekarang. Harus diselesaikan penggenapannya. Akhirnya wanita itu dibawa ke hadapan Tuhan. Keturunan wanita itu dibawa ke tahta Tuhan. Ini berarti wanita mendapat tempat yang Tuhan atur untuknya. Ini berarti negara Israel yang terikat pohon akan kekal dan dilindungi Tuhan. Kemudian, wanita lain adalah wanita yang menunggangi binatang berkepala 7 dan berkaki 10. Kerajaan setan akhirnya musnah.
Akhirnya kita menyadari ada dua kerajaan. Satu kerajaan diselamatkan, sedangkan kerajaan satunya dimusnahkan. Kerajaan yang dimusnahkan itu adalah kerajaan setan. Serta seluruh dunia dan anak-anak setan dihancurkan total. Segala kemuliaan kepada Bapa di surga dan Tuhan. Amin.